Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, jika kita membahas soal rizki, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah punya komitmen yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mau bekerja, kita mau berusaha. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha. Jangan diam. Yang disebut usaha dari dalam tubuh kita adalah kaki melangkah, tangan bergerak, mulut berbicara, atau telunjuk menunjuk. Ketika ada usaha, maka rizki akan turun. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya di atas. Mungkin suatu saat omset Anda akan menurun. Mungkin suatu saat Anda akan ada di puncak. Atau kadang stabil aja. Jika Anda melihat peluang, maka cepat kejar peluang itu, selama itu baik. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Ada peluang, silakan kejar. Ada tender, silakan ikut. Tapi ingat, lakukan dengan cara yang baik dan halal. Silakan terlibat. Kalaupun nantinya bukan di situ rezeki Anda, ya tiada masalah. Teorinya sudah ada. Jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa. Semua akan dinilai. Sepanjang Anda mau bergerak, maka akan dikasih. Nyatanya Anda masih dapat hidup. Masih bisa makan, juga masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah juga masih sehat dan sebagainya. Itu semua kan juga rizki. Maka kata Nabi, yang hari itu ada makanan, sebetulnya dia itu orang kaya. Nyatanya kebanyakan dari kita masih ada cadangan makanan untuk sebulan. Betul kan? Jadi kenapa kita masih berkeluh kesah? Dan belum tentu juga sampai besok kita masih hidup. Maka prinsip yang terbaik adalah ketika Anda berikhtiar, silakan berusaha dengan maksimal. Tapi jangan pernah khawatir. Jikalau seharian Anda kerja belum dapat rezeki, 2 hari juga belum dapat hasil, jangan khawatir. Rumusnya mengatakan, ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Itulah yang terjadi dengan Sayyidah Hajar. Beliau naik ke Bukit Marwah untuk dapatkan air, tapi nggak dapat. Naik ke Sofa, juga masih nggak dapat. Apa pernah tertulis dalam riwayat kalau Sayyidah Hajar mengeluh? Coba, kitab apa yang pernah menunjukkan riwayat ketika beliau bolak-balik itu, kemudian Sayyidah Hajar mengeluh? Tidak ada. Karena memang beliau tidak pernah mengeluh. Usaha kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai ke-7. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang susah bolak-balik, tapi akhirnya malah keluar dari mana? Dari anaknya. Kaki anaknya menghentak, lalu tiba-tiba keluarlah air dari situ. Anak bayi kalau haus, pasti tangan dan kakinya dia gerak-gerakkan. Dihentakkanlah itu. Tapi kenapa setelah 7 kali bolak-balik, hentakan kaki anaknya baru menghasilkan air? Jadi ternyata kalau kita lihat di riwayatnya, setelah Hajar bolak-balik 7 kali, malaikat mengepakkan sayapnya. Jadi sayap malaikat itulah yang menghantam, maka keluarlah air. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk memberi rizki pada Sayyidah Hajar atas usahanya. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rizki namanya Mikail. Jadi di antara tugas Mikail oleh Allah itu adalah memberikan rizki. Nah, yang paling menarik perhatian, begitu airnya keluar, ibunya sedang di Marwah dan berdoa nih. Maka
Kita diperintahkan saat bersa'i di Bukit Sofa menghadap kiblat lalu berdoa. Di Marwah juga sama, menghadap kiblat lalu berdoa dulu. Nah, begitu sedang berdoa lama yang ketujuh di Marwah, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara yang gak biasa. Maka beliau segera mendekati anaknya. Sesampainya di sana, ternyata ada air. Lalu apa kata ibunya? Beliau berkata, zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul, jangan berhenti. Hebatnya, sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana akumulasi hasil usaha seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai pada kita sekarang. Maka boleh jadi saat kita bekerja, berusaha, sehari belum dapat, 2 hari juga belum ada hasil, tenang. Begitu lewat 1 minggu, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya hasil usaha Anda di hari pertama, kedua, dan seterusnya. Maka jangan mengeluh dan jangan pernah Anda mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki Anda. Jika itu terjadi, maka disitulah kesulitan paling sulit yang akan Anda awali. Silakan simpan dan share video ini agar kita senantiasa ingat dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.